Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teza Irama dari Perbankan Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi untuk UAS saya dengan dosen pengampu Bapak Andriko. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang capital budgeting. Pengertian dari capital budgeting yaitu keseluruhan proses analisis proyek-proyek yang pengembangannya diharapkan akan berlanjut lebih dari 1 tahun dan menentukan proyek mana yang akan dilanjutkan dalam capital budgeting itu sendiri. Capital budgeting itu menunjukkan kepada keseluruhan proses pengembangan, pengevaluasian, dan penyelesaian dan penentuan alternatif pengamanan modal yang akan membedakan penghasilannya bagi perusahaan untuk jangka yang lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal syariah. Penganggaran modal juga dikatakan sebagai suatu konsep investasi, sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan penanaman dana di masa yang akan datang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendakinya. Investasi juga membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang sedikit panjang serta mengandung banyaknya resiko. Tahap penganggaran modal atau capital budgeting yang pertama yaitu biaya proyek harus ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, manajemen harus memperikatkan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktifanya. Yang ketiga yaitu resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas itu sendiri. Yang keempat yaitu dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mengkondisikan aliran kas proyek tersebut. Yang kelima yaitu dengan penggunaan nilai waktu uang aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir yaitu nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya untuk selanjutnya. Baiklah, adapun pembahasan yang bab kedua yaitu tentang penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis, formal, dan sistematis, di mana yang terdapat perkiraan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, penerimaan dan pengeluaran satuan unit moneter atau uang yang berlaku untuk jangka waktu yang tertentu dalam menjalankan operasional di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang audit operasional. Audit operasional yaitu penelaahan atas bagian prosedur dan metode operasional di suatu organisasi untuk menilai efisien dan efektivitasnya. Adapun tujuan dari audit operasional yaitu untuk meningkatkan efisien dan memungkinkan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusianya. Dan adapun ruang lingkup dari audit operasional yaitu ditunjukkan pada seluruh pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi, sedangkan ruang lingkup evaluasi pengendalian internal untuk audit keuangan dibahas pada efektivitas
aktivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan dampaknya atas kewajaran penyajian jenis-jenis laporan keuangannya. Adapun fungsi dari audit operasional yaitu ada 3. Yang pertama yaitu audit fungsional, yang kedua audit organisasional, yang ketiga yaitu audit khusus. Adapun untuk bab selanjutnya yaitu tentang pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan menjadi sebuah tahap penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan di perusahaan tersebut secara terstruktur. Tujuan penyusunan laporan keuangan ini tentunya untuk memberikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan di perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang ada di suatu perusahaan tersebut, yang pertama yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini membukukan sebuah laporan tentang pendapatan yang ada di perusahaan tersebut dengan dikuranginya pembiayaan ataupun pengeluaran yang ada di perusahaan tersebut, seperti pembiayaan operasional dan pembiayaan administrasi. Laporan yang kedua yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini adalah penggabungan antara debit dan kredit yang disatukan dalam satu pembukuan. Ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan yaitu jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar, sehingga laporan keuangan ini berpengaruh terhadap investasi ataupun penambahan modal di suatu perusahaan tersebut.